Ya, salam sehat ya. Kita lanjutkan ke video yang berikutnya. Di video yang sebelumnya tadi dijelaskan krisis 98 dan krisis 2008. Kita menuju slide yang ketiga. Nah, dari tahun 2010 sampai 2016 ini, terutama yang 2016 ya, pada waktu saya atau kami memulai ya terjun di dunia saham, yaitu tepatnya di 2015 tanggal 4 April ya, jadi melantai di saham dan langsung disambut dengan mini krisis, yaitu yang ini, dimana IHSG turun 23% ya, turun 23% ya. Jadi emang belajar saham tidak bisa instan ya, perlu belajar. Nanti mungkin akan saya sampaikan kriteria supaya sukses di dunia saham. Kita mulai dari tahun 2011 dulu ya, jadi mana ada krisis kecil, jadi mini krisis ya. Di Juli 2011 IHSG berada di 4.130, dimana turun sampai 3.549 tepatnya di bulan September 2011 sebanyak minus 14%. Kemudian bangkit terus sampai 2013 Mei, IHSG berada di 5.068. Biasa, ini adalah gelombang, jadi nggak mungkin naik terus, pasti ada turun. 17% di bulan Agustus 2013 IHSG berada di 4.195. Kemudian biasa setelah pasang turun timbul pasang naik. Tepatnya Maret 2015 IHSG di puncaknya yaitu 5.518. Nah, di sini ya, ini saya namakan dengan mini krisis 2015 karena memang penurunannya cukup tajam, yaitu minus 23%. Sampai dari bulan Maret ya, sampai September 2015. IHSG berada di 4.223. Nah, di sini ada yang cukup unik, yaitu bulan yang unik, di mana penurunan pasti terjadi di antara bulan Juli dan September. Ya, ini juga Mei, Agustus. Jadi intinya setelah Mei gitu ya, setelah Mei turun, setelah Mei turun, ini setelah Mei turun. Jadi ada istilah sell on May. Jadi orang-orang investor biasanya dia Mei jual ya, Mei sahamnya dijual, atau akhir Maret ya, akhir April atau akhir Maret ya, akhir April atau akhir Maret, biasanya cenderung yang Maret ya. Dia keluar, kemudian masuk lagi di bulan Oktober November, dia masuk lagi invest, karena biasanya di bulan
Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu indeks naik, terbukti dengan grafik ini ya. Setelah September, di sini katakanlah ini November Oktober ya, sampai Mei naik terus indeks dan turun sampai Agustus, Oktober, November, Desember, Maret naik ya, kemudian turun April, Mei, Juni, Juli, Agustus turun. Nah, katakanlah ini awal Oktober naik lagi. Nah, jadi ada siklus memang saham akan turun di bulan-bulan setelah Maret dan bangkit kembali setelah bulan Oktober sampai bulan akhir Maret tahun berikutnya ya. Itu siklus. Sekali lagi itu tidak pasti ya, tapi orang mempercaya itu. Kemudian ini tadi ya 2015 next. Nah, setelah melewati tahun 2015 naik lagi menyentuh paling tinggi high-nya yaitu di level 6.660 terjadi pada bulan Januari 21 tanggalnya yaitu 2018. Kemudian turun lagi Januari, katakanlah Februari, Maret, April ya. April ya. Sebentar. Dari bulan 21 Januari dari puncaknya itu 21 Januari 2018 turun IDX 14% sampai Juli ya. Kemudian naik lagi sampai April ya. Kemudian turun lagi. Nah, di sini cuma gelombang-gelombang kecil ya, jadi belum krisis, katakanlah belum krisis karena masih penurunannya masih wajar yaitu 14% minus, 10% minus, lalu naik lagi ya seperti gelombang. Nah, tahun 2010 ini tepatnya awal bulan apa akhir bulan ya 2019 atau awal tahun 2020 di salah satu kota di negeri Cina, Wuhan, itu ada virus yang namanya corona menyebar begitu cepatnya sampai sekarang bulan apa ini ya, bulan Maret di hari Isra Mi'raj ya, hari Isra Mi'raj di sebagian negara di Amerika, di New York katanya ada lockdown di kota New York untuk membatasi berkembang biaknya virus corona. Kemudian di Italia masih lockdown, negeri Italia. Kemudian di Malaysia juga ada lockdown untuk negeri Malaysia atau negeri jiran ya. Nah, IHSG turun cukup dalam. Nah, tapi ini gambarnya belum saya sajikan ya, karena belum, mungkin ya perlu waktu ya, mungkin minggu depan atau kapan ya. Indeksnya cukup dalam. Itu untuk contohnya atau untuk kita lihat coba ya, kalau indeks kita berada di sebentar komposit ya. Nah, indeks kita di
per hari ini Minggu ya, tanggal 22 Maret ya, itu indeks berada di 4190 ya, 4190, di mana sempat menyentuh angka 3000, yaitu 3918 ya. Jadi tembus 4000. Bayangkan ya. Dari puncak yang 6507 sekarang tinggal 4000. Jadi hampir separohnya, bahkan separohnya ya, 6000 ke 4000 ya. Di diskon 50% ya IID kita. Nah, itu sebetulnya peluang bagi investor atau bagi siapa yang baru masuk saham. Disinilah saat yang tepat. Tapi ingat ya, kalau kita ilustrasikan dengan krisis yang pertama 2098 ya, itu perlu 2 tahun recovery. Terus tahun 2008 juga 2 tahun recovery ya. Coba kita lihat dari puncak ya. Dari puncak ke low-nya, jadi dari puncak ini ya, 736 ke anggaplah sini 263, itu setahun lebih ya. 27 Juni ya. Ini 27 September, jadi setahun lebih kita ngalamin guncangan ya. Kalau kita patokannya ini, low yang pertama ini itu 27 Juni sampai 1 April, setengah tahun ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Ya, 10 bulan ya. 10 bulan. Atau di sini kalau di sini setahun 3 bulan ya, menemukan dasarnya. Coba kita ke berikutnya. Aduh, terbatas waktu ya, waktunya mepet banget. Ini 2745 sampai 1241 itu Desember sampai November. Nah, 11 bulan ya, jadi nggak usah buru-buru masuk ya. 11 bulan. Jadi ini 11 bulan. Jadi dari 2 kali krisis, coba Anda lihat ya di video ini, bisa Anda ulang-ulang. Nah, perlu berapa bulan dari puncak ke low-nya, kalau paling bawah. Nah, terus untuk recovery-nya dari low ke puncaknya lagi perlu berapa bulan. Jadi kayaknya 2 tahun ya batasnya ya. Kayaknya udah recovery. Demikian, salam investasi. Salam sehat.